Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifda Cinta Nuria, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trisakti Serang, Banten. Spesifikasi saya mengajar pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PPKN. Video ini merupakan pernyataan dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT PT sesuai dengan syarat sertifikasi dosen di tahun 2002. Mata kuliah ini adalah mata kuliah perencanaan pembelajaran di program studi PPKN. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran atau RPS. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN. Mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN bersifat wajib berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan rumpun mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang diberikan kepada mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam perkuliahan ini dibahas materi-materi mengenai pokok diantaranya standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKN, pengembangan indikator dan penentuan materi untuk bahan pembelajaran PPKN, media pembelajaran PPKN, alat peraga dalam pembelajaran PPKN, rancangan penilaian dalam pembelajaran PPKN, desain pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran PPKN. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 1 semester. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan. Sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan, P2, menguasai pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pendidikan dan keguruan atau pedagogik yang meliputi teori dasar pendidikan, kebijakan pendidikan, kurikulum, metodologi, dan penilaian. Keterampilan umum KU1, menerapkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Keterampilan khusus KK1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Keterampilan khusus 3, mampu mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan bidang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan PPKN. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKN. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan indikator dan penentuan materi untuk bahan pembelajaran PPKN. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, mahasiswa mampu mengemukakan media pembelajaran pada mata pelajaran PPKN. Capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan alat peraga dalam proses pembelajaran PPKN. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kelima, mahasiswa mampu menentukan rancangan penilaian dalam pembelajaran mata pelajaran PPKN. Capaian pembelajaran mata kuliah ke-6, mahasiswa mampu menganalisis desain pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran PPKN. Selanjutnya, adapun bahan kajian pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN yang pertama, standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKN. Yang kedua, pengembangan indikator dan penentuan materi untuk bahan pembelajaran PPKN. Yang ketiga, media pembelajaran PPKN. Yang keempat, alat peraga dalam
pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran PPKN. Dalam penyampaian pada mata kuliah ini, saya menyampaikan dengan cara yang pertama, tatap muka atau tatap maya, yang kedua, grup online atau WA group, yang ketiga, melalui aplikasi atau platform MS Teams, Zoom Meeting, YouTube, dan media sosial. Yang keempat, saya menggunakan bahan ajar buku teks, paper, audio, dan audiovisual. Selanjutnya, strategi pembelajaran, pendekatan menggunakan konseptual. Konseptual di sini konsep yang menghubungkan materi ajar dengan situasi dunia nyata. Metode pembelajaran. Yang pertama menggunakan metode brainstorming, yang kedua metode diskusi kelompok, yang ketiga metode demonstrasi. Media yang saya gunakan yaitu media visual dan audiovisual. Model pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama model project based learning, dan yang kedua model contextual teaching and learning. Adapun asesmen dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama dinilai dari kehadiran 20%, kemudian partisipasi 15%, kemudian tugas dan kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Begitulah rencana pembelajaran semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berikut saya tampilkan video pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pembelajaran pada materi keempat dengan materi media pembelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN di pertemuan keempat ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan di siang hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman di hari ini hadir semua? Sudah hadir semua belum? Udah ya. Semuanya sudah on cam ya? Baik, kita langsung saja masuk ke materi ya, melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan apa minggu kemarin tentang perencanaan pembelajaran ya. Baik, materi hari ini kita akan membahas media pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, sebelumnya Ibu mau bertanya, apa menurut teman-teman penting nggak media pembelajaran? Silakan. Penting nggak media pembelajaran dalam pembelajaran? Silakan Roslia. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Roslia Rismana. Izin menjawab tentang bagaimana pentingnya media pembelajaran. Menurut Roslia, media pembelajaran itu sangatlah penting perannya, yang dimana dengan adanya media pembelajaran, seorang guru dapat terbantu perannya dalam menjelaskan materi, dan juga siswa dapat lebih memahami tentang materi yang dijelaskan. Selain itu juga dapat meningkatkan minat dan juga motivasi siswa untuk bisa belajar di dalam kelas itu sendiri. Itu aja sih Bu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Roslia. Mungkin ada pendapatnya yang lain? Silakan. Ya. Silakan Siti Lailatul Syifa. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih. Saya Siti Lailatul Syifa.
Menurut saya, media pembelajaran itu sangat penting karena siswa juga lebih aktif dan tidak hanya siswa, guru juga dapat ikut serta secara aktif dan kreatif dalam mengajar. Karena di bawah pembelajaran yang baik itu mudah dimengerti, ada guru yang aktif dan kreatif dalam membuat media pembelajaran tersebut. Baik. Ada yang lain? Satu orang lagi mungkin? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Rosli dan Siti Laitu Syifa. Seperti yang mungkin kita pernah pelajari juga ya di mata kuliah sebelumnya, di mata kuliah strategi pembelajaran, sedikit kita membahas juga terkait ada pokok bahasan tentang media pembelajaran gitu ya, di mana media pembelajaran ini salah satu yang sangat penting digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini juga salah satu untuk membantu kita, memudahkan kita dalam proses pembelajaran ya. Nah, menurut teman-teman ada yang tahu nggak konsep dari media pembelajaran? Nah, media pembelajaran itu apa sih yang teman-teman ketahui definisinya? Silakan. Ada yang mau punya pendapatnya? Oke, ada? Tadi mungkin ada saudara Neneng atau Roslia lagi? Ada yang tahu definisi dari media pembelajaran itu apa? Tadi kan sangat penting ya digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, silakan. Awak kan yang Oke. Baik, kita pelajari sama-sama. Silakan ya Retno, boleh? Diam, Mbak. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menjawab ya Bu ya, yang tadi pertanyaan dari Ibu. Kalau menurut Retno itu, yang kata Ibu tuh apa yang dimaksud dengan pengertian media pembelajaran ya Bu ya? Media pembelajaran itu tuh kalau menurut Retno itu tuh penggunaan media pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran akan dapat membantu daya ingat siswa. Apa bisa ditampilkan dengan desain gambar, contohnya seperti warna yang menarik sehingga menimbulkan perasaan senang pada siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi itu kalau menurut itu tuh misalnya Retno sudah ngajar jadi guru gitu tuh ya Bu di salah satu sekolah. Jadi kan sebagai guru tuh alangkah baiknya tuh kita tuh harus ngasih apa sih semacam materi, tapi materi itu berbentuk kayak gambar, terus warna yang menarik gitu Bu. Seperti itu Bu. Terus penampilan guru juga nomor 1 gitu tuh Bu. Baik. Nah, cukup. Terima kasih Bu. Terima kasih Retna. Baik, kita sama-sama pelajari teman-teman ya. Secara pada intinya pembelajaran kan memang memiliki peran tadi ya, memiliki peran dalam proses belajar mengajar di dalam pendidikan ya. Gitu. Selanjutnya di sini kita bahas tentang jenis-jenis media pembelajaran ya. Ada beberapa jenis-jenis media pembelajaran di sini, ada media cetak, ada media visual, ada media audio, ada media audiovisual gitu ya, di mana jenis-jenis media ini bisa teman-teman gunakan pada saat nanti memilih atau menentukan media dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti memilih contohnya media cetak, nah buku teks ya, biasanya di sekolah kan sudah disiapkan ya buku teks gitu ya oleh pihak sekolah gitu ya, atau nanti teman-teman mungkin punya membuat modul gitu kan, dan memiliki buku-buku yang lain, referensi yang lain terkait dengan mata pelajaran nanti yang teman-teman ajarkan gitu ya. Kemudian bisa bentuk majalah, biasanya mata pelajaran PPKN kan lebih ke gurunya membuat clipping gitu ya. Teman-teman pada saat zaman SMA disuruh buat clipping ya.
Biasanya kalau guru PKN sering nanti siswanya ditugaskan untuk membaca koran gitu kan, kemudian nanti korannya itu dianalisis gitu ya, terkait dengan tentunya dengan sesuai dengan materi yang diajarkan gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan media pembelajaran yang lainnya gitu ya, media cetak, kemudian secara visual. Nah, bisa berbentuk gambar, teman-teman membuat gambar, misalkan contohnya teman-teman materinya tentang nilai-nilai Pancasila gitu ya. Jadi teman-teman nanti menyiapkan poster atau gambar yang sudah teman-teman buat terkait dengan Pancasila gitu. Jadi biasanya kan bawa burung Garuda gitu ya. Roslia izin ini Bu menanggapi. Ya. Silakan. Ya, kalau berdasarkan pengalaman atau di SMA, SMP gitu ya Bu ya, yang memang media pembelajaran ini memudahkan kita sebagai peserta didik dulunya gitu kan, dalam memahami materi gitu. Apalagi waktu itu tentang perumusan undang-undang Bu, di situ gurunya itu menjelaskan dibantu dengan media yang di situ juga pakai infobus dengan video Bu. Jadi kita lebih paham. Oke, itu ya. Itu mungkin bisa di salah satu alternatif juga untuk teman-teman pada saat nanti mengajar gitu ya. Jadi tidak hanya menyampaikan itu dengan teman-teman ini bercerita gitu ya. Karena kalau cerita kadang biasanya siswa itu bingung ya gitu. Tapi kalau misalkan menontonkan secara audiovisual seperti film, video gitu. Jadi teman-teman peserta didik nanti bisa tahu, oh iya kan perjuangan dulu tuh seperti ini gitu kan, kondisinya seperti ini, walaupun itu hanya sebatas film dokumenter ya gitu kan, bukan secara langsung kita melihat. Selanjutnya ada media pembelajaran berbasis teknologi. Seperti yang kita ketahui juga pada perkembangan pada saat ini sampai dengan sekarang ini terkait dengan teknologi ya, secara kita biasanya ada kelas virtual, kemudian ada aplikasi pembelajaran dan video pembelajaran gitu ya. Nah, seperti yang kita laksanakan juga ya, terkadang kita melaksanakan sudah terjadwal gitu pelaksanaan secara daring maupun luring gitu ya. Sekarang kita proses pembelajaran kita daring, dan nanti kita biasanya kan terjadwalkan lagi secara luring gitu. Nah, itu bisa itu media pembelajaran berbasis teknologi kita gunakan juga gitu ya. Dan pada saat kita luring pun kita menggunakan media gitu ya, itu PowerPoint gitu ya. Nah, selanjutnya media tadi yang disampaikan tadi, kita ada media pembelajaran secara berbasis visual gitu ya. Di sini berbasis visual tadi yang sudah kita sama-sama pelajari. Kemudian media pembelajaran berbasis audio, di mana media ini memanfaatkan suara ya atau bunyi sebagai alat penyampaian informasi ya. Selanjutnya teman-teman di sini juga kita bisa memilih media pembelajaran yang efektif gitu ya. Dari semua media pembelajaran, kita bisa memilih pembelajaran yang efektif tentunya ya, yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Nah, kita bisa lihat dulu di sini sebelum menentukan media pembelajaran yang akan dipilih, kita lihat dulu kebutuhan peserta didiknya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, memudahkan penggunaan dan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya ke langkah-langkah penyampaian media pembelajaran. Nah, di sini yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah identifikasi kebutuhan dulu. Tadi kebutuhan kita ini untuk menggunakan media ini apa gitu ya. Kemudian merancang media dan produksi media gitu ya. Jadi teman-teman harus melihat dulu identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita sebagai guru untuk menggunakan media tersebut. Kemudian setelah itu kita rancang medianya. Mau menggunakan media apa gitu kan harus kita rancang ya gitu kan. Kemudian setelah itu kita produksi media tersebut. Sebelum kita gunakan, teman-teman harus menyiapkan beberapa langkah media ini ya.
sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan dari teman-teman, silahkan. Silahkan. Teman-teman tolong on cam semua ya, tidak ada yang off cam. Oke, teman-teman semuanya on cam ya, tidak ada yang off cam. Roslia sebagai PJ sambil dilihat ya teman-temannya yang hadir off cam dan tepat waktu ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita di awal ya, kesepakatan kita dalam proses pembelajaran secara daring ya. Bisa dipahami teman-teman dari langkah pencapaian media pembelajaran ini? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya ada integrasi media pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Nah, ini yang harus diintegrasikan pada saat teman-teman menyusun rencana pembelajaran. Yang pertama tadi mengidentifikasi tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua memilih media yang sesuai. Yang ketiga mengintegrasikan media dalam aktivitas. Kemudian memastikan kesiapan teknisnya. Nah, sebelum teman-teman masuk ke dalam kelas, ini harus dipersiapkan terlebih dahulu supaya nanti proses pembelajarannya sesuai dan tepat ya gitu, tepat waktu sesuai dengan perencanaan gitu ya, dari segi waktu, dari segi semua yang sudah teman-teman rencanakan ya tentunya gitu. Di sini teman-teman harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena di sini pembelajaran ini, media pembelajaran ini kan tujuan instruksional yang ingin dicapai dalam rencana pembelajaran gitu ya. Jadi kan teman-teman di dalam perencanaan pembelajaran itu sudah mencantumkan tujuannya, kemudian rencana pembelajaran atau CP ya, capaian pembelajarannya apa saja. Jadi kalau misalkan teman-teman supaya ini tercapai berarti kan harus mengidentifikasi dulu ya, kemudian memilih yang sesuai. Nah, pemilihan yang sesuai dengan memilih media pembelajaran ini juga penting dilakukan oleh teman-teman nantinya sebagai seorang guru. Kenapa? Karena semua media beberapa jenis-jenis media yang ada ini kita harus menyesuaikan karena itu sesuai dengan pokok bahasan yang kita sampaikan gitu ya. Jadi kalau misalkan pokok bahasannya tentang nilai-nilai Pancasila itu apakah nanti cocok juga digunakan dengan materi tentang hak asasi manusia gitu ya. Nah, itu juga harus dipilih gitu ya. Kenapa? Karena supaya tepat gitu ya. Selanjutnya sebelum kita ke diskusi ke dalam evaluasi, saya minta kepada teman-teman untuk kita bersama-sama mendiskusikan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Izin bertanya, Bu, mengenai media pembelajaran yang dimana kita kan calon guru ya Bu ya gitu kan. Terus yang memang sekarang itu berbasis teknologi banyak ya Bu. Nah, kita itu kadang sudah memprediksikan, maksudnya sudah merencanakan semaksimal mungkin, tetapi kadang di lapangan itu berbeda. Misalnya kita sudah mempersiapkan dari segi infokus untuk belajarnya gitu kan, untuk media pembelajaran misalnya memakai juga PPT atau video. Nah, di pertengahan pembelajaran itu tiba-tiba mati lampu gitu Bu. Terus kadang kita suka panik gitu ya Bu ya. Nah, itu gimana cara kita sebagai calon guru untuk menanggapi permasalahan seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Roslia. Izin menjawab ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita harus punya juga strategi yang lain gitu ya. Ada cara yang lain atau jaga-jaga gitu ya. Karena kalau misalkan kita menggunakan teknologi
pasti ada trouble and error-nya ya gitu kan dalam penggunaan. Jadi kalau misalkan ada kita kan dalam penyusunan rencana pembelajaran gitu ya, di pertengahan ada hal-hal yang di luar dari perencanaan kita gitu ya. Nah makanya ketika Roslia menentukan jenis jenis media, misalkan secara tadi mau menampilkan video gitu kan atau PowerPoint gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba pada saat pertemuan ketiga ini mati lampu misalkan ya, pas di jam Roslia harus masuk kelas gitu. Nah, itu Roslia jangan sampai tidak ngajar ya, tetap ngajar dengan punya cara lain. Makanya ketika teman-teman menentukan jenis media itu, teman-teman harus punya solusi gitu ya. Solusinya apa? Berarti harus menggunakan secara misalkan bisa memanfaatkan tadi buku teksnya digunakan oleh teman-teman, atau misalkan nanti siswa ini tadi membuat tadi dari koran ya, clipping ya biasanya tugasnya gitu kan, atau nanti bisa tugasnya itu bisa lanjutkan minggu depan kayak gitu ya, atau nanti bisa mereka baca kembali materi yang sudah disampaikan oleh Roslia atau restroom gitu. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan mungkin ya teman-teman dari materi pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di perkuliahan hari ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya, dan bisa diimplementasikan pada saat nanti sudah menjadi di mata kuliah perencanaan pembelajaran ini. Teman-teman kita sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama ya, bahwa kita akan menyusun rencana pembelajaran ya. Jadi sebelum menjadi RPP apa saja yang harus teman-teman lengkapin gitu ya, atau teman-teman pahami terlebih dahulu dari standar kompetensi dan kompetensi dasar ya. Yang pertama yang sudah kita pelajari, kemudian pengembangan indikator dan penentuan materi dalam bahan ajar ya. Kemudian yang ketiga ini kita membahas media pembelajaran. Kemudian nanti setelah teman-teman praktek, tugas praktek di mata kuliah di materi media pembelajaran ini, teman-teman kita masuk kepada alat peraga dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian nanti rancangan penilaian dan pembelajaran, dan desain pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Nah itu nanti rangkaian materi yang akan kita bahas di mata kuliah ini gitu ya. Jadi semoga mata kuliah ini bermanfaat untuk teman-teman semua di kemudian hari pada saat menjadi seorang guru ya gitu. Karena nanti panduannya teman-teman pada saat nanti mau mengajar adalah RPP gitu ya. Selain teman-teman sudah bisa memahami tentang kurikulumnya, karena itu juga salah satu pedomannya. Kemudian teman-teman nanti harus membuat RPP gitu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Kemudian sebelumnya juga kita sudah membahas ya di mata kuliah strategi pembelajaran terkait dengan strategi pembelajaran, dan ada medianya juga ya, ada pokok bahasa tentang media pembelajaran dan evaluasi gitu ya. Nanti di materi penilaian dan pembelajaran kita bahas kembali terkait dengan pembelajaran ya gitu. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di perkuliahan pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sebelumnya izin untuk mengakhiri pertemuan di hari ini. Terima kasih semuanya. Silakan nanti pelajari kembali materi yang sudah kita bahas di siang hari ini. Terima kasih semuanya. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.